Seperti inilah isi minyak di Indonesia. Jadi kalau isi minyak di sini itu ada pelayannya sendiri. Jadi tidak isi sendiri. Dan di sini memang kalau isi minyak di Pertamina itu sangat ramai, beratur panjang karena jumlah stasiun minyak di sini sedikit. Dan pada akhirnya disinilah Bang Toha sudah sampai di kampung yang ada di atas pegunungan. Jadi kampung ini memang agak pedalaman sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah sampai di sini dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kalau sudah acara kenduri di kampung itu tidak bisa diwakilkan dan harus datang. Kebetulan hari ini Bang Toha mau berkunjung ke perkampungan yang ada di atas pegunungan untuk menghadiri acara majelis pernikahan. Jadi kalau tidak bisa datang di acara hari waktu majelis pernikahannya, kita orang bisa datang petang-petang seperti ini. Kebetulan kali ini bersama sang istri. Acara apa, Dek? Nikahan. Acara nikahan, tapi kita tidak menghadiri acara majelisnya ya. Kita hanya buah. Kalau dalam bahasa Jawa itu buah atau membawa sesuatu untuk dibagikan kepada sang tuan rumah. Oke, langsung Bang Toha akan menunjukkan suasana majelis pernikahan yang ada di kampung pegunungan. Dan seperti biasa, kali ini kita naik motor. Sebenarnya kalau untuk motor skuter seperti ini, naik pegunungan yang sangat tinggi sebenarnya tidak disarankan. Tapi Bang Toha hanya punya skuter, gak apa-apa. Pelan-pelan insya Allah selamat. Dek, perjalanan kali ini cukup jauh atau tidak? Jauh. Gunungnya tinggi atau tidak? Tinggi. Kata istri saya, gunungnya itu tinggi sangat sahabat semua. Apalagi saya tidak terbiasa naik motor dengan jalan yang pegunungannya sangat tinggi. Tapi bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Oke, kita langsung lanjut ke perjalanan berikutnya. Nah, tadi Bang Toha sembang-sembang pasal kangkung kan. Satu ikat seperti ini hanya 20 sen. Kebetulan Bang Toha punya kelinci. Jadi biasanya setiap pagi itu beli kangkung 10 sen atau kadang-kadang 20 sen untuk bagi makan kelinci. Harganya untuk kangkung memang di sini sangat murah. Kalau kita menghadiri acara majelis pernikahan, dipastikan harus bawa sesuatu, yaitu amplop yang berisi uang dengan salam tempel. Kali ini akan melewati beberapa perkampungan dan juga masuk ke pekan. Karena untuk naik pegunungan sebenarnya juga ada jalan pintas. Cuma kalau jalan pintas itu agak berbahaya sahabatku semua. Tahu nggak? Kampungnya itu ada di gunung yang sebelah di situ. Memang perjalanan cukup lumayan jauh. Di sini Bang Toha gerak daripada pukul 4 petang. Kalau 4 petang di Indonesia, 5 petang di Malaysia. Jadi suasananya masih cukup sangat terang. Sebelum naik gunung, Bang Toha mau isi minyak terlebih dahulu. Kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, coba isi minyak di Pertamina. Nah, di sini kalau isi minyak itu beratur panjang sangat sahabatku semua. Bahkan di sini kita juga bisa melihat bukan hanya motor saja yang beratur panjang, mobil atau lori-lori truk juga beratur panjang. Di sini untuk stasiun minyaknya itu jumlahnya sedikit, tidak begitu banyak. Beda dengan di Malaysia, meskipun berada di perkampungan, jumlah stasiun minyak itu cukup lumayan banyak sehingga orang-orang yang mengisi minyak atau mengisi bensin itu senang. Tidak perlu beratur panjang. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, dengan jumlah penduduk yang begitu sangat banyak, stasiun minyak sangat sedikit di sini. Jadi di pekan itu hanya 2 stasiun minyak. Kalau di Malaysia kan untuk di pekan saja jumlah stasiun minyak itu kan sampai puluhan, bahkan hingga 20 lebih ya kalau tak silap lah. Selama Bang Toha merantau di sana, itulah perbedaannya. Kenapa tidak banyak stasiun? Ya karena kalau untuk membangun stasiun di sini juga perlu biaya yang cukup lumayan mahal sahabatku. Sebuah perjalanan yang cukup lumayan jauh. Ini masih jauh lagi apa tidak, Dek? Masih jauh lagi? Belum naik ke puncak gunung. Belum naik ke puncak gunung. Masih ada berapa menit? 25 menit. Sampai Bang Toha itu bawa bekal air minum ya. Karena untuk perjalanan hari ini cukup lumayan jauh, hampir 1 jam. Naik ke pegunungan dan masuk ke jalan persimpangan, kita akan mulai naik ke puncak pegunungan.
Untuk naik ke puncak pegunungan di sini perlu hati-hati sahabatku semua. Sebab jalan di sini itu tidak semuanya mulus. Kadang-kadang ada tiba-tiba di tengah jalannya seperti ini. Namun hal seperti ini biasa ya. Jadi perlu berhati-hati. Kenapa? Kadang-kadang kalau di perkampungan Indonesia jalannya kurang bagus. Kenapa Bang? Ini hal biasa. Sebab ini juga menjadi salah satu cara berkendara supaya perlu berhati-hati. Kalau jalannya bagus, mulus, bisa-bisa pengendara motor itu laju-laju. Tapi kalau jalannya ada yang bagus, ada yang tidak, kalau seperti ini kan pelan-pelan. Jadi memang harus perlu waspada, apalagi kalau saat tengah malam. Jadi di sini pun penerangannya juga minim, memang harus hati-hati. Kita akan naik ke puncak pegunungan. Yang saya khawatirkan adalah saat naik, takutnya nanti ada jalan yang kurang baik. Sebab kalau naik ini kan motor laju. Tapi kalau bagi orang-orang di sini hal biasa. Dan inilah nuansa perkampungan yang ada di pegunungan. Dalam 1 bulan ini saja sudah dapat undangan majelis pernikahan 7 orang. Kalau musim pernikahan seperti ini, biaya hidup di kampung itu juga cukup lumayan tinggi, sahabat-sahabatku semua. Mungkin kalau di Malaysia sudah tidak ada ya, sebab kalau Bang Toha hadir di acara majelis pernikahan, tidak ada orang di Malaysia itu bawa beras, bawa gula, bawa minyak, bawa cili, bawa buah-buahan, itu nggak ada. Tapi kalau di sini itu masih sangat berlaku, sahabat-sahabatku semua. Biasanya kalau bawa kelapa itu kadang-kadang 2 goni. Berasnya biasanya 20 kilo, belum lagi gulanya 10 kilo, belum lagi minyak goreng. Jadi begitu sangat lumayan banyak kalau untuk keperluan ke majelis pernikahan ya. Ada juga sahabat daripada Malaysia yang bertanya, Bang, kalau pakai uang boleh nggak? Pakai uang juga boleh, tapi tergantung pada saat dulu ke majelis pernikahan Anda dibawakan apa, dan kita juga mengembalikannya lagi. Jadi intinya itu seperti itu sahabatku semua. Misal kata kita menikah dibawakan beras 10 kg, kemudian gula 20 kg, ya kita kembalikan lagi seperti itu. Jadi saling bergotong royong saat acara majelis pernikahan satu sama lain. Jadi bergiliran lah, istilahnya seperti itu sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha akan naik ke puncaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berhasil sampai ke puncak dengan selamat ya Dek ya. Karena jalannya itu begitu sangat menegangkan sahabatku semua, jadi Bang Toha tidak bisa membuat video karena demi keselamatan juga. Jadi di sini itu Masya Allah, kita sudah berada di puncaknya, dan nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana kampung di atas pegunungan. Ini benar-benar kampung yang ada di atas pegunungan sahabat-sahabatku semua, yang dimana kampung ini adalah kampung saudara istrinya Bang Toha. Kebetulan saudara istrinya Bang Toha ini sedang ada acara majelis pesta pernikahan. Majelis pesta pernikahan di Indonesia ini selalunya itu bersama-sama sahabatku semua. Tadi di sepanjang perjalanan pun juga banyak majelis pesta pernikahan. Jadi kalau di sini itu misal kata hari baiknya Ahad, maka semua orang akan hari Ahad untuk majelis pernikahannya. Jadi diambil hari baiknya. Apalagi kebanyakan kalau hari Ahad itu kan orang-orang kan cuti kerja. Kalaupun tak hari Ahad, biasanya hari Jumat ataupun Sabtu. Kurang lebih sama seperti di Malaysia. Dan ternyata kita itu datangnya terlambat. Sudah selesai acara majelis ini gimana? Nggak apa-apa ya? Dan ternyata kita orang ini terlambat sahabatku semua. Orangnya itu sudah selesai acara majelis pernikahan, baru kita datang. Dan di sini ternyata ada juga pohon buah nanas yang tumbuh sangat subur. Sesampainya di sini kita disuguhi dengan berbagai aneka jenis kue mui. Jadi kalau di Indonesia misal kata kita ke majelis pernikahan langsung disuguhi kue mui dan juga ada rokok juga. Dan ternyata acara majelis pernikahannya itu sudah tadi pagi ya Dek ya. Tapi kita orang datang petang sore hari. Di sini ada kue mui goyang-goyang. Seperti ini bentuknya, kue mui goyang-goyang. Jadi memang sangat sederhana sahabatku semua. Acara majelis pernikahan di kampung di Indonesia, apalagi kalau berada di atas pegunungan seperti ini, memang
tidak sama dengan majelis pernikahan di perkampungan Malaysia ya, yang dimana untuk makan kita itu ambil sendiri. Jadi kalau di sini kue muihnya seperti ini, kebanyakan kering-keringan. Kemudian di sini Bang Toha akan menunjukkan suasana pegunungannya. Di sini ternyata ada buah nanas yang dimana tumbuh sangat subur. Padahal ini ditanam dekat tanah bebatuan. Tapi kalau memang daerah pegunungan di kampungnya Bang Toha ini cukup lumayan sangat subur sahabatku semua. Padahal ini tidak dirawat dengan sepenuhnya ya. Jadi tanpa obat-obatan, murni apa adanya, tapi tumbuh cukup lumayan subur. Lihat, nanasnya ini cukup lumayan besar sahabatku semua. Andai kata mungkin ini diniati dengan secara betul, saya rasa bisa menjadi salah satu penghasil nanas yang cukup sangat bagus di kampung pegunungan ini. Dan Bang Toha akan tunjukkan suasana rumah orang-orang yang berada di kampung pegunungan. Jadi rumah di sini itu bertingkat ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kali ini Bang Toha naik ke atasnya. Ini adalah jenis rumah lama sahabatku semua. Kalau di Jawa rumah lama biasanya menggunakan papan kayu jati. Di sini setiap rumah pasti akan ada hewan peliharaan seperti kambing dan juga lembu. Sayangnya Bang Toha itu datang terlambat. Mungkin kalau tidak datang terlambat, Bang Toha bisa lihat sang pengantinnya. Jadi di sini pengantinnya tadi pagi, Bang Toha datangnya sore hari dan naik ke atas. Di sini ternyata kebun nanas juga sahabatku semua. Tapi nanasnya di sini itu tidak sebesar nanas seperti di Malaysia. Dan saya pun juga sembang-sembang dengan sang tuan rumah. Ini tanpa perawatan apapun, cukup ditanam saja kemudian dibiarkan, dan ternyata buahnya cukup lumayan banyak. Di sini warganya kebanyakan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Jadi kalau misal kata kita singgah di perkampungan pegunungan kemudian dimasakin makcik-makcik di sini, rasanya itu enak banget sahabatku semua. Dan alhamdulillah hari ini Bang Toha juga dijamu minuman, makanan. Biasanya kalau kita kenduri di majelis pernikahan di pegunungan akan dijamu dengan makanan gulai daging. Dan ternyata betul juga, alhamdulillah gulai dagingnya sudah siap dan ini nasinya. Untuk makan di sini kita dilayani, tidak ambil sendiri. Jom untuk sahabat-sahabatku semua, jemput makan gulai daging. Ini masakannya menggunakan kayu bakar, mempunyai aroma khas tersendiri. Alhamdulillah rasanya itu nikmat luar biasa sahabat-sahabatku semua. Kuahnya juga begitu sangat-sangat kental santannya, sehingga menambah daya cita rasa tersendiri. Untuk dagingnya di sini memang tidak banyak sahabatku semua, tapi memang menjadi salah satu ciri khas kalau gulai daging yang disuguhkan di acara majelis kenduri itu memang khasnya seperti itu. Dan di sini sepanjang perjalanan Bang Toha itu banyak sekali melihat majelis pernikahan. Makanya kalau sudah seperti ini Bang Toha pun juga pusing 7 keliling. Ini pun masih ada beberapa majelis pernikahan yang dimana Bang Toha belum hadiri. Di sini masjidnya berada di atas pegunungan dengan pemandangan yang begitu sangat menakjubkan. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun masjid ini semakin dibangun. Biasanya pembangunan masjid seperti ini itu bergotong royong. Jadi warga saling bergotong royong dalam bab soal tenaga maupun berupa uang. Luar biasanya di situ sahabatku semua, kekompakan warga kampung di sini. Kemudian ternyata warga di sini itu bab soal air ada juga sebagian yang masih ambil air di sumur. Dan seperti inilah pemandangannya saat menjelang petang. Kita bisa lihat matahari yang mau terbenam dan Bang Toha memang berada di atas bukit betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin, naik dengan selamat. Mudah-mudahan kali ini turun dengan selamat. Padahal tadi Bang Toha berangkat dari rumah itu sudah pukul 4, tapi sekarang sampai sini sudah mulai gelap. Perjalanan yang cukup melelahkan dan cukup lumayan sangat jauh sahabat-sahabatku semua. Semoga sahabat-sahabatku daripada Malaysia dan Indonesia juga bisa mengobati kerinduan kalian. Mungkin kalau yang berada di perkotaan, dan akhirnya Bang Toha sampai turun dengan selamat singgah di Pekan untuk menunaikan sholat maghrib.
Alhamdulillah bersyukur turun dengan selamat. Dan sekarang Bang Toha mau melanjutkan perjalanan untuk ke rumah. Kalau di Indonesia kebanyakan itu motornya motor skuter sahabatku semua. Jadi Bang Toha naik pegunungan pun juga naik motor skuter. Padahal kemarin bengkel motor sudah bercakap jangan sering-sering dibuat naik pegunungan, nanti lama-lama mesinnya rusak parah. Buat sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang kemarin bertanya, Bang kantor polisi ada di mana? Nah ini dia kantor polisinya. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha, jarak kantor polisinya ini agak lumayan jauh. Dan di kampung Indonesia itu tidak seperti di Malaysia, yang dimana kalau di kampung Malaysia kan banyak mobil polisi berpatroli ya atau keliling, tapi kalau di sini nggak ada mobil polisi berkeliling saat malam hari sahabatku semua. Nah di sini Bang Toha singgah di kedai baju, yang dimana baju ini dijual seharga Rp35.000 atau kalau ringgit Malaysia sekitar 7 ringgitan. Jadi kita singgah di sini untuk beli t-shirt, sebab Bang Toha ini nggak punya banyak t-shirt. Kemarin t-shirt Bang Toha tinggal di bandara semua, jadinya pulang-pulang itu nggak banyak bawa pakaian sahabatku semua. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lumayan sangat jauh, akhirnya Bang Toha singgah di Pekan untuk cari makan kue tiaw goreng. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha juga ada kue tiaw goreng seperti yang ada di Malaysia. Cuma di sini agak berbeda sahabatku semua. Untuk harga kue tiaw goreng satu pinggan di sini dihargai sekitar 3 ringgit saja. Kalau di Indonesia ini disebut namanya warung kaki lima, yang dimana warung kaki lima ini pakai gerobak dorong. Kali ini Bang Toha mau pesan kue tiaw goreng, yang dimana kue tiaw goreng di sini kurang lebih hampir sama, mirip-mirip di Malaysia. Rasanya pun juga hampir sama sahabatku semua. Dan Bang Toha akan tunjukkan penampakan kue tiaw goreng di Indonesia. Cuma di sini tidak ada togenya. Kalau di Malaysia kue tiaw kan ada togenya. Yang ini Bang Toha pesan yang kering ya. Yang kuah pun juga ada. Dan kurang lebih hampir sama seperti di Malaysia soal kue tiaw gorengnya. Harganya juga cukup sangat murah, 3 ringgit saja pakai telur. Cuma di sini ayamnya itu tidak nampak. Ayamnya sangat kecil. Kalau di Malaysia kue tiaw goreng seperti ini potongan ayamnya kan besar-besar. Jom untuk sahabatku semua jemput makan kue tiaw goreng. Jadi kalau Bang Toha berada di Pekan, kalau ditanya makanan apa yang sedap di Pekan Bang, kalau di Pekan kampungnya Bang Toha ini makanannya biasa-biasa saja sahabatku semua, menyesuaikan ekonomi di kampung. Jadi untuk satu porsi di sini kurang lebih dari Rp10.000 bahkan hingga Rp12.000. Jadi tidak ada yang mahal. Kalau dikasih mahal-mahal nanti siapa yang beli? Apalagi ekonomi di kampung tidak seperti di kota. Pulang-pulang sampai rumah ternyata dapat rezeki nasi ambeng. Jadi kalau misal kata di kampungnya Bang Toha tidak ikut hadir kenduri, tapi nasi ambengnya itu sampai di rumah. Kita buka nasi ambengnya, ada lauk apa saja. Ternyata inilah isian nasi ambengnya. Ada kerupuk, ada biskuit, ada rengginang, ada muruku, ada roti pisang, dan ini dia ada pisangnya. Kemudian ini dia nasi ambengnya. Di sini ada lauk, rendang, telur, kemudian sambal kelapa. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha ini memang musim kenduri untuk bulan ini. Kalau kenduri bersama-sama seperti ini tentunya juga membutuhkan biaya yang cukup lumayan sahabatku semua. Sebab satu rumah itu bawa gula, bawa beras, belum lagi duitnya. Tapi tadi Bang Toha pergi kenduri di majelis pernikahan di perkampungan pegunungan, tidak bawa barang apa-apa, melainkan hanya bawa salam tempel saja. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Inilah kehidupan suasana di perkampungannya Bang Toha setelah pulang merantau daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.